Dalam rangka perayaan Hari Doa Alkitab 2020 dan Minggu Youth for Peace Sinode GKMI, liturgi Minggu keempat bulan perdamaian ini mengacu kepada tata ibadah Minggu Bahwa Nisa Kriso Protestan dan penata layanannya melibatkan kaum muda-mudi. Putra-putri kita bukan cuma pemimpin masa depan gereja, tapi juga pemimpin masa kini gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Yahovu. Yahovu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Hari ini, bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penterjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita mendukung pelayanan LAI ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian, mataku tertuju padamu. Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, mereka dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami di kala jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Dengan sepenuh hati, mari kita agungkan Tuhan dengan kidung pujian Betapa Mulia-Mu. Ciptaanmu semua
membaca firman Tuhan dikutip dari Mazmur 19 ayat 2-15. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni. membuat mata bercahaya, Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup menghitung dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami. Tuhan kasihani.
Demikianlah berita pengampunan dosa dari Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahteranya di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan dikutip dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuperdengar dari Bapakku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan pujian dari vokal grup Komisi Pemuda Vox Reformata dengan judul The Peace of God. Marilah kita menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan".
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas kita terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyinya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah bersahabat dalam firman. Nah, kalau kita mendengar kata bersahabat, maka itu berarti bicara soal relasi, soal hubungan. Di dalam Alkitab, tema persahabatan itu sendiri sudah ada dari sejak Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kejadian, kalau saudara ingat, setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, di situ dikisahkan bahwa Tuhan Allah lalu berjalan di taman, memanggil-manggil mereka dan berfirman, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab Tuhan, dan ia menyebut Tuhan itu dengan panggilan engkau. Nanti coba saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat 10. Ini menunjukkan bahwa di antara Allah dan manusia ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang akrab. Namun demikian, akibat ulah dan dosa manusia, dan setelah melalui satu kurun waktu yang cukup panjang, yaitu ketika kemudian Adam mempunyai anak yang bernama Set, dan dari Set kemudian lahirlah Enos, dicatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26, di mana dikatakan di situ, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, apa artinya saudara? Artinya relasi antara Allah dan manusia mulai bergeser dari relasi persahabatan yang intim dan dekat kepada relasi antara Tuhan atau Tuan dan hamba. Di Perjanjian Baru, khususnya di Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, relasi Yesus dengan murid-muridnya digambarkan sebagai relasi Tuan hamba dan guru murid. Di dalam relasi ini ada hierarki. Tuan lebih tinggi daripada hamba, guru lebih tinggi dari muridnya. Dan juga di dalam relasi ini ada otoritas. Tuan punya otoritas atas hambanya. Demikian pula guru punya otoritas atas muridnya. Yang menarik saudara, dalam Injil Yohanes, kedua bentuk relasi ini dipadukan. Relasi yang hierarkis, tuan hamba, guru murid, berpadu dengan relasi yang setara, yakni relasi persahabatan. Maka nampak kepada kita bahwa dalam Injil Yohanes, Yesus ingin memulihkan kembali relasi persahabatan Allah dan manusia yang sangat dekat itu. Buktinya apa? Saudara bisa lihat di dalam ayat 14 teks kita hari ini, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Hubungan ini setara sifatnya. Dalam tulisan-tulisan maupun diskusi tentang kepemimpinan Kristen, mungkin saudara pernah mengenal, saudara pernah membaca, bahkan mungkin saudara ada yang menerapkan apa yang disebut dengan kepemimpinan pelayan, the servant leadership. Konsep ini memang telah bertahun-tahun dijalankan oleh banyak pemimpin. Pemimpin pelayan itu berarti sebagai pemimpin, dia mau melayani bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Penekanannya adalah pada sikap hati.
Dan saat ini di kalangan Kristen mulai juga dikembangkan sebuah model kepemimpinan yang setara, yaitu kepemimpinan sahabat. Kali ini penekanannya bukan pada sikap hati, melainkan lebih kepada jati diri. Jadi baik pemimpin maupun orang yang dia pimpin sama-sama melihat dirinya sebagai sahabat bagi satu sama lain. Kembali kepada teks kita. Relasi hierarkis tuan hamba, guru murid sebetulnya tidak hilang sama sekali. Oleh karena penulis Injil Yohanes masih memakai bahasa otoritas. Tadi disebutkan di ayat 14. Lalu kalau saudara coba lagi baca di ayat sebelumnya, juga ada di ayat 10 dan 12. Yesus meminta murid-muridnya supaya mereka itu melakukan perintahnya. Mana di antara dua model kepemimpinan ini yang lebih baik? Model relasi yang hierarkis tuan hamba atau relasi yang setara sebagai sahabat? Saudara, saya kira jawabannya adalah keduanya sama-sama baik dan perlu. Keduanya harus dijalankan dengan seimbang. Sayangnya saudara, banyak orang saat ini lebih condong hanya pada satu ekstrim. Misalnya, ada nih pemimpin-pemimpin yang gengsi kalau dia harus menyapa petugas security atau satpam yang bekerja di perusahaannya. Aku kan bos di sini, masa aku harus menyapa mereka dulu? Mungkin para pemimpin berpikirnya begini, wah, kalau aku menunjukkan hormat sama mereka, nanti mereka itu kurang ajar, mereka bisa besar kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, mungkinkah seorang bos, manajer atau CEO atau apapun itu, pemimpin, menjadi sahabat bagi karyawan-karyawan bawahannya tanpa dia kehilangan wibawa dan otoritasnya? Jawabannya mungkin, sangat mungkin. Atau ada juga saudara, saya pernah punya pengalaman ya mendengar kalimat-kalimat yang muncul dari orang tua yang punya anak sudah berusia remaja. Mereka berkata demikian, Pak, saya ini sakjane, ya sebetulnya begitu ya, pengennya itu menegur anak saya Pak. Tapi saya takut Pak, nanti kalau saya ingatkan anak saya itu, kalau saya tegur dia bisa marah sama saya. Lalu saya bilang saudara kepada bapak itu, loh tapi bapak ini kan papahnya, masa bapak malah nggak berani memberi teguran kepada anak bapak sendiri? Nah, saudaraku, di sini saya lalu kemudian merenung. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semestinya kita ini lebih berani memberikan masukan, memberikan teguran, memberikan kritik, atau kita malah semakin tidak berani ya? Coba saudara renungkan. Logikanya saudara, semakin saudara itu dekat dengan orang itu, harusnya saudara berani untuk menegur dia, berani untuk mengkritik dia. Kenapa? Karena saudara cinta, karena saudara sayang, karena saudara peduli kepada orang itu. Otoritas sebaiknya lahir dari cinta. Dan saya kira itulah yang Yesus nyatakan di ayat 14 ini saudara. Ketika dia berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sepintas lalu kalau kita baca ayat ini, seolah-olah melakukan perintah Yesus itu adalah syarat agar seseorang bisa jadi sahabatnya Yesus. Tapi menurut saya saudara, bukan demikian. Melakukan perintah Yesus
bukan syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Melakukan perintah Yesus itu adalah ciri, itu adalah karakter mereka yang disebut sahabat-sahabat Yesus. Jadi dengan kata lain saya ingin katakan, kalau kita ini punya jati diri sebagai sahabat-sahabat Yesus, maka sudah sepatutnya lah kita ini melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan Yesus memberi perintah itu bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, tapi justru Yesus memberi perintah oleh karena Ia tahu ketika kita menuruti perintahnya itu baik bagi kita. Otoritas Yesus lahir dari cintanya. Bukti bahwa Yesus memandang para murid sebagai sahabatnya juga dapat kita temukan di ayat 15. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku." Konsep tentang sahabat dalam Injil Yohanes ini diambil dari konteks budaya Yunani Romawi kala itu, di mana ada seorang pemimpin yang berkuasa, yang bisa mempunyai hamba-hamba, tetapi dia juga punya sahabat-sahabat. Tentu si pemimpin yang berkuasa ini memiliki perbedaan sikap ketika dia memperlakukan hamba-hambanya dan sahabat-sahabatnya. Kalau kepada hamba-hambanya, ia hanya akan memberikan perintah. Nih, kamu kerjain. Ya. Hamba juga tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh tuannya. Sementara kepada para sahabatnya, sang pemimpin itu akan secara terbuka memberitahukan apa yang ada di pikirannya. Motif-motif dari perbuatannya, rencana-rencananya, tujuan-tujuannya, keinginan atau kehendak hatinya disampaikan kepada sahabatnya. Dengan demikian, saudara, yang namanya sahabat itu sebetulnya punya hak istimewa. Bisa mengetahui, bisa memahami isi hati dari pemimpinnya. Dan sekali lagi, itulah yang Yesus lakukan kepada para murid di ayat 15b. "Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Tidak ada yang Yesus sembunyikan, ya. Justru karena Yesus menganggap murid-muridnya ini sebagai sahabat, maka Yesus berikan apa yang sudah dia dapatkan, apa yang sudah dia dengar dari Bapaknya itu. Rencana-rencana Allah, tujuan Allah, dia nyatakan kepada murid-muridnya. Nah, disinilah saudara kita juga melihat letak kehebatan Yesus. Di satu sisi, Yesus adalah pemimpin yang berotoritas. Dia bisa menuntut sahabatnya itu untuk menuruti perintahnya. Tapi pada saat yang sama, Yesus juga bisa menampilkan dirinya sebagai sahabat yang setara dengan murid-muridnya. Dan karena Yesus memandang murid-muridnya itu setara dengan dia, maka Yesus memberitahukan apa yang dia dengar dari Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak kalah pentingnya selain sikap kesediaan Yesus untuk mau terbuka, untuk mau mempercayakan apa yang dia dengar dari Bapaknya itu, maka yang juga penting adalah isi dari apa yang disampaikannya itu. Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi tanda persahabatan. Firman Tuhan menjadi ekspresi kepedulian Yesus kepada murid-muridnya. Gagasan Allah memberikan firman-Nya juga dapat kita temukan dalam bacaan Mazmur kita hari ini. Mazmur 19 ayat 1-15.
Yuk mari kita buka kembali saudara ya. Saya ingin ajak kita melihat bagian ini. Secara khusus saudara, saya ingin memfokuskan pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau saudara lihat ayat 8 sampai ayat 10 ini, masing-masing kalimat itu dimulai dengan subjek yang merujuk pada hukum Tuhan. Jadi subjeknya itu sama semua saudara. Hanya penulis Mazmur ini memakai kata-kata yang bersinonim. Misalnya ya, ayat 8 saudara. Di situ ada Taurat Tuhan. Lalu ada peraturan Tuhan. Ayat 9, titah Tuhan. Lalu perintah Tuhan. Nah, masuk kepada ayat 10 saudara, di situ kita membaca takut akan Tuhan. Nah, tentu kita mungkin bertanya ya, iya ya, kenapa kok ada beda ya? Semuanya itu kan pakai kata benda itu. Tapi kenapa di ayat 10 ada kata takut akan Tuhan? Apa artinya? Nah, frase ini saudara, takut akan Tuhan, sebetulnya adalah gabungan dua kata yang lalu membentuk satu kata yang mengandung satu makna yang baru. Nah, saya kasih contoh ya, mungkin dalam bahasa kita sendiri ya. Kita punya kata jatuh cinta. Nah, itu kan dua kata saudara ya. Nah, kemudian disatukan punya makna baru. Kemudian sakit hati. Nah, itu dua kata digabungkan ya, menjadi satu kata yang kemudian bermakna baru. Nah, kembali kepada frase tadi saudara. Takut akan Tuhan itu kalau secara literal dilihat dari bahasa aslinya, maka ini berarti jeroan. Ya, bahasa Inggris memakai kata God. Jeroan saudara. Nah, dari dalam jeroan Allah itulah ya, Allah itu mengeluarkan firman-Nya. Allah memberikan firman-Nya itu kepada manusia. Tidakkah ini menjadi satu bukti bahwa Allah itu begitu respect ya? Allah begitu mengasihi, mencintai manusia sampai-sampai dia rela memberikan firman-Nya kepada manusia. Dan inilah bahasa Allah. Bahasa kepedulian, bahasa persahabatan. Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dalam peringatan Hari Doa Alkitab LAI 2020 di bawah tema bersahabat dalam firman, saudara dan saya, kita semua diajak untuk mengambil bagian dalam proyek pembaruan penerjemahan Alkitab dari versi bahasa Nias yang kuno, karena sudah lama sekali, begitu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Nias yang baru, bahasa yang lebih up to date. Apa tujuannya saudara? Tujuannya tentu agar pembaca Alkitab, khususnya orang-orang Nias tentunya ya, mereka dapat memahami firman Tuhan. Dan pada saat yang sama Allah menyatakan firman-Nya. Allah memberikan firman-Nya itu kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di Nias. Allah pun ingin bersahabat dengan mereka. Mari saudara, kita mendukung proyek ini dengan doa, dengan warta, dan dana. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Berikut warta jemaat untuk kita perhatikan dan dukung bersama. Inilah jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan tunas remaja pada Minggu 27 September 2020 pukul 10.30 dengan tema Gereja Katolik Roma, pelayan firman oleh Saudara Albert Teguh Santosa. Kedua, persekutuan Komisi Anak pada Selasa 29 September 2020 pukul 16.00 dengan tema Si Semut, pelayan firman oleh Ibu Dian Suryani. Ketiga, persekutuan Komisi PI pada Jumat 2 Oktober 2020 pukul 19.00 dengan tema Kasih Karunia Mendahului Kebaikan, pelayan firman oleh Pendeta Moses David Livingstone. Keempat, persekutuan Komisi Remaja pada Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 17.00 dengan tema Hidupku dari Allah dan untuk Allah, pelayan firman oleh Saudara Albert Teguh Santosa. Kelima, kebaktian umum pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 09.00 dengan tema Menghargai Hukum Allah oleh Pendeta Erik Sudarma. Pelantikan pendeta muda dan peneguhan gembala jemaat. Pelantikan pendeta muda dan peneguhan sebagai gembala jemaat GKMI Kudus Cabang Ngandong atas diri Bapak Hepriwanto Ludani telah dilaksanakan dalam kebaktian umum pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 09.30 di GKMI Kudus Cabang Ngandong oleh Pendeta Moses David Livingstone. Jemaat dapat menyaksikan kebaktian tersebut melalui kanal YouTube GKMI Kudus pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 10.15. Liturgi khusus Hari Doa Alkitab dan Minggu Youth for Peace Sinode GKMI. Dalam rangka Hari Doa Alkitab 2020 LAI, kebaktian hari ini menggunakan liturgi khusus yang mengacu kepada liturgi Bahua Nisa Keristo Protestan. Sebagai ekspresi ucapan syukur, jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan khusus untuk mendukung revisi terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias oleh LAI. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dengan keterangan untuk LAI dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di depan Sekretariat GKMI Kudus. Dan dalam rangka merayakan Minggu Youth for Peace Sinode GKMI, penata layanan kebaktian hari ini melibatkan kaum muda. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita senantiasa membangun persahabatan kita berdasarkan firman Tuhan dengan saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Kiranya lagu ini dapat kita hidupi. Teruskan. Jadi
setiap insan kau ingin teruskan. Dan musim hujan mohon tumbuh kembali, burung mulai nyanyi, kunjung bunga merekah. Demikian kasih Tuhan sekali kau alami, ku mau nyanyi selamanya, kau ingin teruskan. Terimalah temanku, damai yang ku dapatkan. Harap pada Tuhan dimanapun kau ada. Ku serukan dalam dunia, ku mau orang tahu Tuhan datang di hatiku, ku ingin teruskan. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, hendak menaikkan syukur atas kebenaran firman yang telah Dikau nyatakan kepada kami hari ini. Tolonglah kami menyadari jati diri kami sebagai sahabat-sahabat Yesus. Sebagai sahabat Yesus, kami berkomitmen mau menuruti perintah Yesus, hidup saling mengasihi sebagai sahabat bagi satu sama lain. Sebagai sahabat Yesus, kami telah menerima firman Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui kerinduan hati, rencana-rencana dan tujuan-Mu atas kehidupan kami. Ajarilah Tuhan, supaya kami lebih lagi mencintai firman-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kebaktian sepekan yang akan diadakan selama seminggu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menolong persiapan dari hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dan kiranya Tuhan melalui setiap kegiatan peribadahan, baik itu persekutuan maupun kebaktian umum, iman, pengharapan, dan kasih jemaat Tuhan boleh terus dibangun. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang saat ini sedang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyediakan segala hal yang dibutuhkan, baik sumber daya, tenaga ahli, dan dana. Berikan kepada kami hati yang rela untuk bisa mendukung proyek ini, sehingga melalui pembacaan Alkitab terjemahan bahasa Nias, saudara-saudara kami pun dapat mengerti akan kehendak dan kerinduan hati-Mu. Ya Bapa, kami pun saat ini juga berdoa untuk upaya penanggulangan melawan pandemi COVID-19. Oh Tuhan, jujur harus kami akui, kami sedih melihat perkembangan virus corona yang semakin merajalela ini. Entah berapa banyak jiwa yang sudah terenggut, banyak orang kehilangan anggota keluarga dan sahabat mereka, banyak orang tak lagi memiliki pekerjaan, beberapa lainnya bahkan tidak bisa berjumpa dengan sanak keluarga mereka. Ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menolong proses yang dilakukan untuk menemukan dan membuat vaksin yang efektif dan aman guna menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau menolong sehingga vaksin tersebut bisa dibagikan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Berikan juga Tuhan hikmat kepada para pemangku kepentingan, supaya mereka juga dapat bersikap bijaksana dan membuat keputusan-keputusan, utamanya terkait dengan diadakannya pilkada di masa pandemi ini. Bapa kami yang penuh dengan rahmat, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mengingat Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Suseneng, Bapak Sandono,
Bapak Silas Suyanto, Bapak Susanto Hananta, Bapak Hembang Napitupulu, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Cornelia, Ibu Lim Kongwi, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Lilian Hua, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Gwe Kyok Kim, dan Ibu Tan Mai Fong. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu atas mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka agar tetap terus berharap kepadamu. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Sulistianto dan keluarga Bapak Yusak Kasmin di Payaman yang saat ini sedang berduka cita. Kepadamu ya Tuhan kami mohonkan kiranya Engkau menghibur dan menguatkan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yahovu. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dapat menyerahkan persembahan dengan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Sedangkan jemaat yang beribadah dari rumah dapat menyerahkannya seperti biasanya.